Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Septiani dengan NPM 091058031951, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenen Rapang. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemerintahan. Nah, di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi pemerintah dan pemerintahan. Yang kedua, konsep pemerintahan nasional. Dan yang ketiga, sejarah pemerintah di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi pemerintah dan pemerintahan. Nah, di sini kita gali pertama, yaitu pemerintah. Pemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang menjalankan kekuasaan dalam mengatur kehidupan politik, ekonomi, dan sosial sebuah negara. Pemerintah memikul tanggung jawab yang bersifat terbatas terkait kekuasaan. Nah, pemerintah juga diartikan sebagai penguasa di suatu negara atau badan tertinggi pada suatu negara dan sebagainya. Dalam arti sempit, pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja, sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan, atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sederhananya saja, pemerintah adalah pelaku pemerintahan. Nah, baik, selanjutnya kita membahas tentang pemerintahan. Nah, pemerintahan diartikan sebagai suatu proses atau cara atau perbuatan dalam memerintah. Pemerintahan juga diartikan sebagai segala urusan yang dilaksanakan negara dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Nah, pemerintahan dalam arti luas yaitu segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk, dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Baik, pokok pembahasan yang kedua yaitu konsep pemerintahan nasional. Sistem pemerintahan adalah suatu kesatuan dari berbagai elemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka menjalankan organisasi terbesar, yaitu negara. Elemen-elemen yang dimaksud adalah organ-organ atau lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, setiap elemen tersebut bergabung menjalankan tugasnya masing-masing, yang satu dengan yang lain saling berkoordinasi demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan bersama. Bagaimana dengan sistem pemerintahan Indonesia? Nah, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Nah, di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Di mana presiden dan wakil presiden ini dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Baik, selanjutnya topik pembahasan yang ketiga yaitu sejarah pemerintahan di Indonesia. Secara garis besar, sejarah Indonesia terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Nah, yang pertama kita bahas yaitu sistem pemerintahan Indonesia di masa Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Penyebutan masa Orde Lama merupakan istilah yang diciptakan pada masa Orde Baru. Sebenarnya Presiden Soekarno tidak begitu menyukai istilah Orde Lama. Ia lebih menyukai menyebut masa kepemimpinannya dengan istilah Orde Revolusi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sebenarnya di bawah Undang-Undang Dasar 1945 telah
telah dicantumkan bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun setelah 3 bulan terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, penyimpangan itu adalah mengenai pembentukan kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sehingga pada masa ini dipengaruhi oleh Belanda, Indonesia menggunakan sistem parlementer. Tapi masa parlementer berakhir ketika dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, yang kedua yaitu sistem pemerintahan masa Orde Baru. Nah, istilah Orde Baru dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno, Orde Lama, dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah tumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965. Nah, pada masa Orde Baru awalnya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Namun dalam perkembangannya, kehidupan demokrasi Orde Baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin. Nah, sistem pemerintahan presidensial juga terlihat ditonjolkan, di mana Soeharto menetapkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu sistem pemerintahan masa reformasi, di mana era reformasi dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asa demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintah memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Nah, demikianlah penjelasan terkait tentang pemerintahan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman untuk memperluas wawasan. Satu kalimat motivasi dari saya, sukses itu berawal dari setiap tantangan, bukan dari zona nyaman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.